Bravo's fixed. We'll do our best to hold. Halo Sobat ISK, pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita film perang tahun 2023. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, dan ini dia alur cerita film Kandahar. Opening movie diawali di fasilitas penelitian nuklir di ibu kota Iran. Di sana kita diperkenalkan dengan agen MI6 yang diketahui bekerja untuk CIA bernama Tom Harris, yang ditemani oleh satu rekannya bernama Oliver Altman. Diketahui mereka berada di sana dalam misi penyamaran. Mereka memasukkan malware ke dalam server komputer fasilitas nuklir Iran. Tentara Iran tidak curiga dengan mereka karena mereka menyamar sebagai teknisi lapangan perusahaan telekomunikasi. Selain memasukkan malware, Tom juga berhasil menyadap CCTV yang ada di fasilitas nuklir Iran, sehingga pemimpin operasi CIA bernama McLuey yang berada di markas pusat di Virginia bisa mengakses CCTV fasilitas nuklir. Melalui citra satelit terlihat fasilitas nuklir Iran yang dioperasikan di dalam bawah tanah. Bahkan cerobok asapnya pun tersembunyi, kata Amar. Berhasil melaksanakan misi, Tom beranjak keluar naik ke atas. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu. Setelah markas CIA mengetahui Tom dan Oliver berhasil pergi, manuver pun dilakukan. CIA menerobos firewall, mengaktifkan virus tanpa terdeteksi. Dalam 10 jam virus akan menyentuh sentrifugal, dan dalam 12 jam akan menghancurkan fasilitas nuklir. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan jurnalis Inggris di Iran bernama Luna Gujai. Dia menerima email dari seseorang yang bernama James Vincent yang berada di Pentagon, yang mengirimkannya informasi tentang sabotase yang dilakukan oleh CIA terhadap program nuklir Iran, yang dimana file itu memperlihatkan seluruh operasi program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Luna diminta untuk berhati-hati karena informasi itu sangat berhasil. Dia juga diminta untuk melindungi aset, yakni informasi penyamaran Tom dan Oliver. Setelah itu Luna menghubungi atasannya dan memberitahu tentang informasi operasi rahasia CIA. Informasinya valid, kata Luna. Informasi ini bersumber dari Pentagon, namun tanpa sepengetahuannya Badan Keamanan Iran yang dipimpin oleh Pasekata. Dia menyadap percakapannya. Scene selanjutnya terlihat Tom dan Oliver tiba di rumah persembunyian. Di sore harinya Tom berkomunikasi dengan istrinya yang meminta dia untuk segera pulang menghadiri wisuda kelulusan putrinya. Sepertinya hubungan Tom dan istrinya tidak baik-baik saja. Istrinya meminta untuk bercerai. Istrinya sudah tidak sanggup lagi bersama Tom yang jarang pulang ke rumah karena pekerjaannya di lapangan. Scene kemudian berlanjut di Bandar Udara Internasional Herat, Afghanistan. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Muhammad Daud alias Mo. Diketahui Mo dari Pakistan masuk ke Afghanistan karena menerima pekerjaan dari agensi CIA bernama Roman Chalmers. Roman yang berada di Dubai meminta Mo untuk menjadi penerjemah, menemani di lapangan dalam menjalankan misi. Dan diketahui Mo menerima pekerjaan itu karena Roman membantu Mo untuk menemukan saudari kandung istri Mo yang hilang di Afghanistan.
kembali ke fasilitas nuklir Iran. 24 jam telah berlalu. Firewall virus yang ditanam mulai bekerja dan meledakkan fasilitas nuklir tersebut. Setelah ledakan itu, Tom terlihat bergegas untuk segera pulang ke bandara, meninggalkan Iran. Sementara itu, di saat yang sama, Farsad dan atasannya meninjau lokasi ledakan dari helikopter. Akibat ledakan ini, pemimpin tertinggi menganggap kita lemah. Untuk itu cari pelakunya dan lakukan eksekusi publik. Scene selanjutnya kita diperkenalkan dengan agen Badan Intelijen Pakistan bernama Kahil Nasir. Atasannya di Markas Pusat Intelijen Pakistan memberi kabar jika seseorang telah menghancurkan permata mahkota atau fasilitas nuklir Iran. Bersiaplah, negara kamu mungkin butuh kamu, kata atasannya. Kami sedang memantau seorang jurnalis, dia menerima berkas rahasia atau operasi CIA di Timur Tengah. Singkat cerita, Tom yang akan pulang ke London transit di Bandara Udara Dubai. Lalu tidak lama kemudian ia menerima pesan dari Roman yang mengajaknya untuk bertemu. Scene selanjutnya Luna yang sedang berteleponan dengan suaminya. Kedatangan tamu tak diundang. Dia diculik dan dibawa pergi oleh pasukan khusus Iran. Sementara itu di saat yang sama terlihat Tom tiba di rumah Roman di Dubai. Bertemu dengan Roman, Tom bertanya, mengapa kau mengajak aku bertemu? Aku ingin kau melaksanakan misi selanjutnya, kata Roman. Tidak, aku harus pulang untuk menghadiri acara kelulusan putriku. Mendengar itu Roman mengatakan, maaf kawan, misi ini tidak bisa ditunda. Dia kemudian menawarkan uang yang banyak untuk Tom. Namun Tom tetap saja menolak. Dia mengatakan, aku akan melaksanakan misi itu setelah aku kembali nanti. Lalu Roman mengatakan, kamu ingin putrimu menjadi dokter. Uang ini lebih dari cukup untuk putrimu memilih tempat kuliah kedokteran yang terbaik yang ia inginkan. Misi akan dilaksanakan di kota Herat, Afghanistan. CIA ingin membangun landasan terbang rahasia tepat di seberang perbatasan Afghanistan, di dekat kota Tibet. Kita akan masuk ke sana dan menghancurkan seluruh program nuklir sebelum mereka sempat membuat bom besar. Untuk melaksanakan misi ini, kamu akan didampingi oleh penerjemah yang bisa berbahasa Iran serta menguasai area tersebut. Singkat cerita, di tengah malam Tom pun bertemu dengan Mo. Mereka pun berkendara langsung menuju ke rumah aman di Herat Utara. Scene selanjutnya, Luna yang disekap ditemui oleh Farsad. Mengapa aku di sini? Aku bukan mata-mata, kata Luna. Farsad kemudian memberinya selembar kertas foto Luna bersama putrinya. Bantu aku akan memulangkanmu, kata Farsad. 2 hari lalu orang Pentagon memberikan kamu informasi tentang program nuklir di negaraku, dan kini salah satu fasilitas nuklir kami telah disabotase. Ceritakan pada aku siapa pelakunya. Kami tidak terdapat nama apapun, kata Luna. Aku berbicara apa adanya. Mendengar itu Farsad beranjak pergi. Di pagi buta terlihat Mo menemui seorang kawan lama yang diketahui bernama Nahal Hosseini. Mengapa kamu kembali ke sini? Taliban masih mencari kita, kata Nahal. Aku berjanji pada istriku untuk mencari adiknya bernama Fatima yang menghilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Fatima. Namun yang aku tahu, semua guru perempuan di sini menghilang. Aku akan memberimu kabar jika aku dengar sesuatu tentang Fatima. Ikutlah dengan aku, kata Mo. Kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Aku tak bisa pergi, terlalu banyak kenangan di sini dan kami telah kehilangan kebebasan. Scene selanjutnya diberitakan operasi hitam CIA di Timur Tengah.
telah terungkap, termasuk operasi sabotase reaktor nuklir rahasia Iran. Selain itu juga diberitakan jika jurnalis wanita Inggris telah menghilang. Melihat berita itu, Roman langsung menghubungi Tom dan mengatakan kita telah terungkap. Dia juga memberitahu Tom jika sudah sejak tadi ia menghubungi Oliver. Rupanya Oliver telah tewas dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Farsad. Misi ini dibatalkan dan aku akan berusaha mengeluarkan kamu dari sana, kata Roman. Di tempat terpisah, rupanya Farsad sudah berada di Herat, Afghanistan. Informannya menemuinya dan memberikan informasi jika target mereka berada di sini. Farsad kemudian menghubungi atasannya dan mengatakan kita telah menemukan target. Kumpulkan tim, aku mau target ditangkap dan dibawa menemui pimpinan tertinggi sebelum matahari terbenam. Scene kemudian berlanjut di markas CIA di Virginia. Mark mengenalkan Roman dengan kepala grup operasi khusus CIA bernama Chris. Roman mengatakan kita harus mengeluarkan Tom dari sana. Baiklah, aku akan menelpon MI6, atasan Tom. Aku yakin MI6 akan senang orang mereka akan kembali. Titik ekstraksi pun dia atur akan dilakukan di pangkalan tua CIA di Kandahar dengan menggunakan pesawat C-130. Di saat yang sama, Mo yang menemui Tom diberitahu jika penyamaran kita terungkap. Dia membakar semua dokumen penting karena 15 menit lagi mereka harus segera pergi ke Kandahar. Di tempat terpisah, Nasir menerima foto Tom lalu setelah itu menghubungi pejuang Taliban bernama Rasul. Dia meminta bantuan Rasul untuk mengirim tim diam-diam ke Kandahar untuk merebut Tom. Namun Iran sudah membayar untuk melintas di perbatasan, kata Rasul. Aku akan melipat gandakan bayaran yang diberikan Iran padamu jika kau membantuku. Scene selanjutnya, melalui citra satelit CIA, tampak Tom dan Mo keluar dari rumah aman menggunakan mobil putih. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Namun rupanya Farsad sudah mengintai mereka dan membuntuti mereka yang tiba di sebuah pasar. Tom berniat untuk mengganti mobil. Setelah memeriksa beberapa mobil, ia akhirnya menemukan satu buah pick up double kabin untuk ia curi. Wait for my signal, okay? Lalu dengan segera mereka pun meninggalkan tempat itu. Meskipun begitu, Farsad dan timnya mengetahuinya dan terus membuntuti mereka. Sementara itu anak buah Rasul juga sudah berada di sana untuk memburu Tom. Terus berkendara, mereka akhirnya terjebak macet. Farsad dan timnya kemudian memutuskan untuk berjalan kaki untuk menemukan target. Begitu juga dengan Nasir, terlihat sudah tiba di sana untuk mencuri Tom. Tom yang menyadari jika Nasir juga akan menangkapnya, kemudian menerobos kerumunan pasar. Nasir kemudian berputar balik dan memasang peledak di mobil Farhad untuk mencegah ia menangkap Tom terlebih dahulu. Untungnya Farhad sudah keluar dari mobil dan anak buahnya pun meninggal karena ledakan itu. Farsad ternyata baru menyadari, ternyata bukan hanya timnya saja yang ingin menangkap Tom. Banyak kelompok yang ingin menangkapnya, yang ingin ia jual di black market, karena Tom orang yang paling dicari saat ini. Mereka terhenti karena masalah dengan ban mobil. Tom kemudian memerintahkan Mo untuk mengganti ban sementara ia memantau area sekitar.
Lalu tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari semak-semak, melepaskan detonator bom lalu pergi. Lalu mau bertanya kepada Tom, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa banyak yang ingin menangkap kita? Ya, karena aku menghancurkan reaktor nuklir Iran. Ternyata kau pelakunya. Lalu mengapa CIA tidak langsung datang untuk menjemput kita? Tidak ada yang akan datang menjemput kita, kata Tom. Kita yang harus ke Kandahar. Ketika ekstraksi di sana, mereka akan menjemput kita. Menurutmu apakah kita bisa selamat sampai ke Kandahar? Tidak. Tanpa bantuan. Ia kemudian mengirim pesan kepada Roman yang memberitahunya jika dia akan menemui kenalan lama di Dilaram, selatan Afghanistan. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, khawatir dengan keselamatan Tom. Roman memutuskan untuk pergi ke Afghanistan membantu Tom. Ia kemudian menghubungi rekannya bernama Ismail untuk membantunya. Sementara itu mereka menuju ke Dilaram, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, sekitar 2 mil terus berkendara. Di saat yang sama Roman tiba di Afghanistan dan dijemput oleh rekannya Ismail. Tampaknya Ismail merupakan militer ISIS. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Mereka pun dibawa pergi menuju ke kamp militer untuk menemui Ismail Rabbani. Bertemu dengan Rabbani untuk mengenalkan dengan Mo. Namun tampaknya Mo tidak begitu senang dengan Rabbani. Apa yang bisa aku bantu, kata Rabbani. Kami harus ke Kandahar. Aku punya banyak kendaraan untuk mengantarmu ke sana kalau kau mau. Rabbani pun menyajikan banyak makanan untuk mereka berdua. Namun Mo yang tidak begitu senang dengan Rabbani. Ia mengatakan, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kau adalah pengkhianat. Anak buah Rabbani yang mendengar itu langsung ingin menembaknya. Ya, tentu saja hal itu membuat Tom terkejut. Kau telah membunuh banyak anak-anak dan wanita demi menguntungkan bisnismu. Salah satunya putraku telah terbunuh. Mendengar itu Rabbani mengatakan, maafkan aku, dan langsung berdiri memberi senjata api. Apa maumu? Apa kau ingin balas dendam? Ambil saja senjata ini dan balaskan dendammu. Nyawa dibalas dengan nyawa. Salah satunya putraku telah terbunuh. Mendengar itu Rabbani mengatakan, ia mengatakan dengan berkonflik satu sama lain, negara kita tidak akan pernah bersatu. Tuhan mungkin tidak akan mengampuni dosa-dosamu, namun aku memaafkan kamu. Lalu ia pun beranjak pergi. Tom kemudian menghampirinya, namun mengatakan, kau memanggilnya saudara, namun ia telah membunuh putraku dan ribuan orang lainnya. Kau dan orang-orang sepertimu telah memperdayakan tanpa memperdulikan rakyatku. Lalu tidak lama kemudian anak buah Rabbani memberikan mereka satu kendaraan. Kita bisa menolak bantuan Rabbani jika kau mau. Aku akan selalu bersama kamu. Aku cuma ingin pulang. Aku ingin segera pulang bertemu keluargaku. Namun setelah mereka pergi, Rabbani menghubungi intelijen Pakistan. Ia memberitahu jika Tom pergi menuju ke Kandahar dengan menggunakan kendaraan yang ia berikan. Berdasarkan informasi itu, Natsir pun diminta atasannya untuk segera pergi mengejar Tom yang menuju ke Kandahar. Natsir kemudian menelpon Rasul, memintanya menangkap Tom yang menuju ke Kandahar. Lalu ia menelpon rekannya untuk menjemputnya. Mereka yang dalam perjalanan dicegat oleh Rasul dan anak buahnya. Tom mengatakan Rabbani sialan. Mereka pun dibawa ke kamp, disekap dan disiksa oleh Rasul. Namun tak lama kemudian anak buahnya memberikan laporan jika di luar ISIS menyerang mereka.
Diserang, Rasul kemudian menelpon Nasir dan meminta bantuan, sehingga Nasir bergegas menuju ke markas Rasul. Rupanya mereka bukanlah ISIS, melainkan Komando Tentara Nasional Afghanistan yang menyamar jadi ISIS. Tom kemudian pergi menolongmu, dan mereka langsung bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan pasukan khusus baterai 313 Taliban untuk mencegat Tom di jalan. Sementara itu di markas CIA, melalui citra satelit mereka kembali memantau pergerakan Tom. Mereka terus memacu kendaraannya menuju ke titik ekstraksi. Namun tidak lama kemudian Nasir sudah berada di belakang mereka, terus mengejar. Namun Roman tidak tinggal diam. Ia kemudian langsung melepaskan tembakan. Nasir pun membalas tembakan Roman. Saling tembak-menembak, Roman terkena tembakan di bagian perut dan tampaknya terluka cukup parah. Tiba-tiba ia lompat dari mobil untuk mencegat Nasir. Alright, Mo, get ready. What? Christ, they're gonna... However, we have targeted civilians. Let's go, boys. Then it will be lying down. Melihat pasukan musuh berdatangan, ia kemudian menghampirimu. Maafkan aku, Mo. Aku mengecewakan. Ini sudah rencana Tuhan, katamu. Chris yang melihat pasukan musuh kemudian memerintahkan Revenir untuk menembak musuh.
Scene kemudian berlanjut di 1 kilometer perbatasan Iran dan Pakistan. Terlihat Luna akhirnya dilepaskan oleh Badan Keamanan Iran You may go. dan film pun selesai.